Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, Ibu Titin Sunariati SPDI MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran PKN SD, dan tak lupa pula rekan-rekanku sekalian, Bapak dan Ibu calon guru, semoga kita sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis jurnal PKN SD. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Kak Erni Sriwardani, yang kedua ada Kak Rohima Sadiawati, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Tuti Sintia Mistiawati. Nah, agar tidak penasaran lagi, yuk kita sama-sama saksikan materi yang satu ini. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar ISSN 2614 atau 1051 volume 3 nomor 1 Juni 2019. Analisis pembelajaran PKN SD atau MI dalam pendekatan saintifik. Yayu Kusumawati, Institut Agama Islam atau IAI Muhammadiyah Bima. Abstrak, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang handal, berkualitas, dan memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai model utama pembangunan bangsa dan negara. Mata pelajaran PKN di SD atau MI adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta didik. Mata pelajaran ini membahas banyak hal, di antaranya pelaksanaan pembelajaran PKN, arah dan tujuan pembelajaran PKN, ruang pelaksanaan pembelajaran PKN, arah dan tujuan pembelajaran PKN, ruang lingkup pembelajaran PKN, model pembelajaran PKN, dan media pembelajaran PKN di SD atau MI dengan menggunakan pendekatan saintifik, yakni kegiatan pembelajaran dengan mengamati, menanya, mengumpulkan pendahuluan sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengeluarkan arahan kebijakan yang juga menjadi visi dan misi dari integrasi pembangunan negara ke depan. Hal ini diterangkan oleh Kementerian Pertahanan, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dijabarkan melalui 7 misi pembangunan dan 9 agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawacita atau Kementerian Pertahanan 2015. Agenda pendidikan sejatinya adalah agenda pembangunan moral dan budaya bangsa. Terkadang terlintas dalam kenangan tentang keramahan, kesalehan, kebinekaan, kekayaan alam, Pancasila, dan herois, tetapi ingatan itu segera didekonstruksi oleh beragam fakta yang menegasikannya, sehingga tersisa hanyalah kehampaan juga keputusan. Kenyataan ini diperparah oleh pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang menyampaikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebatas dasar administrasi pemerintahan, bukan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara, atau Komarudin Hidayat 2014. Materi pembelajaran PKN di tingkat SD atau MI sangat menekankan pada aspek pemahaman peserta didik tentang aspek kebangsaan. Hal ini berangkat dari jawaban atas pertanyaan siapa kita sebagai orang, sehingga ini akan berdampak terhadap tidak efektifnya proses transformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di madrasah ibtidaiyah. Nah, salah satu upaya yang ditawarkan oleh penulis melalui tulisan ini adalah memberikan wawasan dan wacana tentang metodologi pembelajaran kewarganegaraan di madrasah ibtidaiyah yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik agar siswa lebih aktif, kreatif, dan
mengikuti setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam pembelajaran abad 21, M. Honsnan 2014 menjelaskan tentang rangkaian kegiatan pembelajaran tentang menggunakan pendekatan saintifik sebagai berikut: mengamati, observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengelola informasi. Lalu yang terakhir ada mengkomunikasikan. Adapun metode dan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru pada saat proses pembelajaran untuk mata pelajaran PKN di SD atau MI adalah sebagai berikut. A. Simulasi. Simulasi merupakan metode pembelajaran yang digunakan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian atau benda yang sebenarnya. B. Seminar. Metode seminar berbentuk kegiatan belajar bagi sekelompok siswa untuk membahas topik atau masalah tertentu. Setiap anggota seminar diharapkan aktif berpartisipasi. C. Tutorial. Metode tutorial berbentuk pemberian bahan belajar yang telah dikembangkan untuk dipelajari siswa secara mandiri dan kesempatan berkonsultasi secara periodik tentang kemajuan dan masalah yang dialaminya. D. Belajar kelompok. Metode belajar kelompok adalah cara belajar di mana para siswa bekerja sama untuk saling mendapat keuntungan dari potensi belajar anggota lainnya. Dari beberapa metode pembelajaran yang dijelaskan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga di sini guru harus lebih berperan aktif mengedepankan kompetensi yang dimiliki dalam rangka menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, selanjutnya itu pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau materi pokok yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Nah, hal ini yang dipadukan di sini adalah materi atau bahan ajar sebagai upaya agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dapat diambil contoh dengan materi tema Bangga Bertanah Air Indonesia. Di sini ada 4 mata pelajaran, ada mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan contoh hubungan tema dari mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Oleh karena itu, guru harus mampu menghubungkan tema tersebut dengan mata pelajaran lain. Di sini ada media pembelajaran yang diterapkan pada saat kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun media pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung, yang pertama, objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar. Yang kedua ada foto, slide realitas, film, radio, dan model. Yang ketiga ada objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak terlalu tampak oleh indera. Yang terakhir, kejadian langka yang terjadi di masa lalu kemudian ditampilkan melalui video, film, atau foto. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran PKN SD atau MI dalam pendekatan saintifik sangat menekan peserta didik untuk terlibat secara aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat mempermudah peserta didik mengkonstruk pengetahuannya melalui kegiatan belajar mengajar yang menitik beratkan pada transformasi pengetahuan dan nilai yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan. Nah, jika dilihat dari pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran PKN di SD pada pendekatan saintifik, maka output dari kegiatan pembelajaran tersebut bisa melahirkan peserta didik yang memahami konsep dan kepribadian nasional, sangat kebangsaan dan cinta tanah air serta memiliki jiwa demokratis. Materi yang dapat kami sampaikan cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.